Buruh Bapak Insinyur Haji Said Iqbal, Master Ekonomi. Aplaus buat Presiden Partai Buruh. Mohon izin saya lepas masker. Insya Allah sehat. Silakan duduk kembali, kawan-kawan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita teriakkan dengan semangat dan penuh heroisme. Siapa kita? Partai Buruh. Partai Buruh. Kami adalah kelas pekerja. Partai Buruh. Negara sejahtera. Partai Buruh. Menang, menang, menang. Terima kasih kawan-kawan semua. Tentu pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ridho, barokah, hidayah, inayah, kita dapat berkumpul di tempat yang selalu saya percaya. Bila mana berkumpul banyak orang atau sekelompok orang, maka Tuhan, Allah akan utus di ujung-ujung ruangan ini para malaikat yang kemudian mereka bertasbih, wahai Allah, wahai Tuhan. Telah berkumpul sekelompok orang, banyak orang di ruangan ini. Mereka selalu membicarakan tentang kebaikan. Mereka tidak berbicara tentang dirinya. Mereka tidak berbicara tentang kelompoknya. Tapi mereka bermunajat kepada Engkau, wahai Allah, wahai Tuhan, atau para malaikat. Oleh karena itu, wahai Allah, masukkanlah orang-orang ini ke dalam surgamu, ya Allah, ya Allah. Yang kedua, salawat dan salam pada junjungan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menyapa para kader militan, para pengurus, para orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan, telah tergerak hati dan pikirannya, kawan-kawan dari ujung utara Jawa Timur, kawan-kawan dari Madura. Mana kawan-kawan Madura? Madura. Ayo berdiri Madura. Ayo Madura, Madura berdiri. Terima kasih. Dari barat utara, Tuban. Mana Tuban? Tuban. Tuban. Kemudian juga dari selatan, Pacitan. Mana Pacitan? Pacitan. Kemudian dari barat selatan, Bojonegoro. Mana Bojonegoro? Di sini juga ada kawan-kawan, kita beri aplaus, yaitu Kota Surabaya. Kabupaten Gresik. Kota Sidoarjo. Mana Sidoarjo? Kabupaten Pasuruan. Mana Pasuruan? Kabupaten Mojokerto, mana dia? Kabupaten Malang, Kota Malang. Di sini juga hadir Kota Pasuruan, mana Kota Pasuruan? Kemudian juga Kota Batu, mana Batu? Batu. Kemudian juga ada Jombang, mana Jombang? Yang keras, Probolinggo, mana Probolinggo? Kemudian di sini juga ada Tuban. Mana Tuban? Tuban. Kemudian juga kita sapa Lamongan. Mana Lamongan? Kita sapa juga yaitu Kota Mojokerto. Kota Mojokerto. Kita sambut Banyuwangi. Mana Banyuwangi? Kita sambut Jember. Mana Jember? Kita beri aplaus Kota Kediri. Kediri. Kita beri aplaus Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Kediri. Kita teriak lantang Kabupaten Tulung Agung.
Ayo beri aplaus untuk Blitar. Mana Blitar? Kemudian saya cepat saja. Lumajang dan Pacitan, beri aplaus. Teriak yang keras, yang keras. Ayo tetap semangat. Masih semangat. Masih. Teriak yang keras. Kabupaten Ngawi, mana Ngawi? Bangkalan, mana Bangkalan? Saya mau lihat Kabupaten Nganjuk, mana Nganjuk? Kemudian saya mau dengar suaranya Kota dan Kabupaten Madiun, mana Madiun? Kita beri aplaus sedikit lagi, yaitu Trenggalek, mana Trenggalek? Kemudian Pamekasan, mana Pamekasan? Situbondo, Situbondo. Kemudian ini yang terkenal, Reok, Ponorogo, mana Ponorogo? Yang terakhir, Magetan, mana Magetan? Ayo, aplaus yang meriah. Sampang, 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 Sampang. 38 kabupaten kota, sungguh luar biasa. Masih tetap semangat? Masih. Saudara, kawan-kawan seperjuangan, Bung Bukti dari Serikat Petani Indonesia, Ali Fahmi, Wakil Ketua Mahkamah Partai, Mahkamah Agungnya Partai Buruh. Ada juga Pak Pujianto, ya, tokoh buruh Jawa Timur, Pak Pujianto. Ya, ada dari kawan KPBI, kawan dari Orika SPSI Andugani, ya, Bung Mustopo dan kawan-kawan. Ada juga kawan dari SPI Jawa Timur, ya. Ada Bung Apin Sirait, ada Bung Ardian, beri aplaus buat Bung Ardian. Ada tokoh besar Jawa Timur, Pokemon. Beri aplaus buat Doni, beri aplaus. Beri aplaus yang meriah, Ketua Exco Provinsi Partai Buruh Jawa Timur, Jaya. Luar biasa. Saya bilang sama Bung Jazuli, merinding saya. Ini menang, lolos Partai Buruh. Kalau rakyat kecil telah berkumpul, kata Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya rasa agama manapun masing-masing mengajarkan ajaran. Nabi Muhammad mengatakan, bila engkau menanyakan di mana aku, kata Nabi, maka carilah aku di antara orang-orang yang selalu tersingkirkan, atau orang-orang kecil, atau orang-orang miskin, atau orang-orang yang selalu termargin. Disitulah aku, kata Nabi. Maka kata Nabi, karena aku berada di tengah-tengah orang-orang termarginal dan orang kecil itu, saya yakin ajaran agama yang lain pun mengajarkan hal yang sama sesuai dengan Nabi dan Rasul. Maka Nabi Muhammad mengatakan, beliau mengangkat tangan bermunajat kepada Allah, wahai Allah, wahai zat yang memiliki dunia dan akhirat, wahai zat yang menentukan kehidupan manusia dan seluruh isi alamnya, persaksikanlah ketika para orang-orang kecil ini, orang-orang miskin ini, orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang yang tak pernah dilihat di pelosok negeri ini, ketika mereka bersatu, berikhtiar dengan caranya, mengangkat tangannya, wahai Allah, kata Nabi Allah Muhammad SAW, kabulkanlah doanya ya Allah, menangkanlah permintaannya ya Allah, Amin. jadikanlah kekuasaan untuknya ya Allah, Amin. persatukanlah mereka ya Allah. Amin. Dan kemenangan, Nabi dalam hadis kutsinya menyampaikan, man jadda wajadda, siapa yang bersungguh-sungguh maka akan memperoleh. Itu janji Allah, janji Tuhan di dalam hadis kutsi. Kawan-kawan seperjuangan, buruh pabrik, buruh perempuan, buruh tani, buruh nelayan, buruh migran,
buruh pekerja rumah tangga atau PRT, buruh guru atau guru honorer, tenaga honorer guru swasta, ibu-ibu jamu gendong, tukang becak, supir angkot, tukang ojek, pedagang kaki lima, pelaku MLM, UMKM, koperasi, orang-orang miskin desa, kaum miskin kota, para petani yang terpinggirkan, para nelayan yang tak lagi mendapatkan ikan sesuai dengan apa yang mereka cari, orang-orang pelajar yang belum mendapatkan pekerjaan, tukang warteg, tukang jualan, pedagang kaki lima, orang-orang perempuan yang termarginalkan, mama-mama pedagang sayur di pasar-pasar tradisional, orang-orang kecil yang selalu terpinggirkan. Persaksikanlah atas nama Tuhanmu. Saya mengatakan di dalam atas mimbar ini, kamu akan bangkit kembali, kamu akan kembali berjuang, kamu akan menentukan negara ini, kamu akan menjadi bagian penting. Kamu bukan lagi orang-orang yang terpinggirkan, kamu bukan lagi pembantu, kamu bukan lagi pengikut, kamu adalah pelaku, kamu adalah penentu, kamu yang akan menentukan nasib. Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, adalah pukulan telak, uppercut, jab, pukulan dihantam, sudahlah tersungkur, diinjak-injak pula. Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, adalah kekalahan kaum petani, kekalahan kaum pegiat lingkungan hidup, kekalahan kaum aktivis hak asasi manusia, kekalahan orang-orang kecil, kekalahan kaum buruh, kekalahan daripada rakyat kecil. Secara politik, 9 partai yang berkuasa di parlemen sana bagaikan menara gading yang tak tersentuh. Bagaimana mungkin mereka merestui secara konstitusional orang boleh bekerja di outsourcing seumur hidup. Amerika adalah negara pembelanya kapitalis. Amerika adalah negara pelopor daripada liberalisme, kebebasan, dan menaruh semua di dalam mekanisme pasar. Amerika konstitusinya menjunjung tinggi bahwa negara membolehkan rakyatnya kalau mau melakukan satu, beli di pasar. Kalau sakit, beli asuransi kesehatan di pasar. Negara nggak tanggung jawab. Kalau kamu mau makan, kerja. Kalau kamu nggak kerja, negara nggak tanggung jawab. Tapi Amerika memutuskan negaranya outsourcing dibatasin jenis pekerjaan. Hampir sekitar 90 jenis pekerjaan yang dibolehkan oleh outsourcing. Prancis membatasi hanya 46 jenis pekerjaan yang boleh di outsourcing. Jepang membatasi hanya 70-an jenis pekerjaan yang boleh di outsourcing. Negeri ini saudara, negeri yang Pancasila, yang menempatkan ketuhanan yang Maha Esa di sila pertamanya dan diakhiri sila kelimanya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila kedua bahkan negeri ini menegaskan kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi saudara, Omnibus Law, kaum pemodal, para pengusaha-pengusaha hitam, mereka membuat kejahatan perburuan. Mereka merampas hak-hak konstitusional para warga negara. Secara konstitusi mereka benar. Boleh nggak Bung Iqbal menggunakan semua jenis pekerjaan outsourcing? Boleh. Boleh nggak Bung Iqbal di PT SAI menggunakan outsourcing 99%? Boleh. Tapi saudara, itu adalah kemenangan kaum pemodal hitam yang mengkooptasi kekuasaan. Bagaimana mungkin orang bekerja terus-menerus di outsourcing seumur hidup? Sudahlah seorang ibu saya tanya berjualan pulsa. Karena suaminya adalah ojek online. Gak cukup untuk mendapatkan penghidupan mereka. Capek-capek mereka sekolahi anaknya sampai SMA. Bahkan ada yang sampai D3. Masuk ke dalam dunia kerja. Mereka bekerja di satu perusahaan A. Tapi bukan hubungan kerja dengan perusahaan A. Tapi melalui agen. Bung Iqbal, Bang Iqbal, anak saya masih bekerja. Dia meminta kepada saya, kata sang ibu,
4 juta, 3 juta sebagai uang muka untuk mendapatkan pekerjaan. Dari mana saya mencari? Belumlah bekerja, sudah diminta 3 juta 4. Negara macam apa yang kita pikir seperti ini? Rakyat bertaruh untuk mendapatkan kehidupan. Belumlah dapat pekerjaan, negara melegalkan. Negara melegitimasi atas kepentingan para pemilik modal, saudara. Atas kepentingan pengusaha. Mencari pekerjaan harus membayar 3 juta 4 ke agen. Setelah bekerja, kata mereka, anak saya dipotong setiap bulan. Ada yang 300.000, ada yang 500.000. Negara telah menjadi lintah darat buat rakyatnya sendiri. Negara membiarkan kaum pemilik modal menghisap saudara rakyat. Boleh nggak secara konstitusional, Bu Iqbal? Boleh. Tapi di mana negara? Buat apa kita bernegara? Bagaimana hitungan kawan-kawan Jawa Timur, Bung Jazuli dan kawan-kawan? Upah minimum. Kalau menggunakan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, menggunakan formula peraturan pemerintah nomor 36, maka yang ada adalah naiknya cuma 14. 7.000 rupiah, bukan sehari, sebulan. Berapa kamu ngasih? Udah nikah belum? Tapi muka lu kok masih kusut aja? Buruh, mukanya kusut. Ngasih jajan anak sehari berapa? Masya Allah, Rabbi, 25.000. Saking sayang anaknya walaupun miskin dibela-bela. Ayah yang masuk surga nih. Saya potong ya, saya potong 10.000. Katakan 10.000 kita kasih jajan. Wah, seorang ibu mah kalau anaknya minta, mungkin dia nolak. Senjata anak kecil itu kan gampang meluluhkan hati ibunya. Nangis. Begitu nangis ibunya, ya Allah, nah, tinggal 30.000 nih uang nih. Kita capek-capek, tinggal belain. Dikasih 10.000. Jajan. 30 hari, berarti berapa? 300.000. Terus saya tanya tadi, Jun, kalau kita nanti naik upah pakai PP nomor 36, Omnibus Law naik upahnya berapa tadi? 14.000. 14. Kira-kira kamu nombok berapa kali lipat? Itu yang naik 14.000. Ada yang nggak naik, turun. 30 daerah nggak naik. Itu yang naik. Yang naik 14.000. Jajan anak sebulan 300.000. Naik gaji 14.000. Bahkan 30 daerah di Jawa Timur, hitungan kawan-kawan Jawa Timur, tidak naik. Kira-kira, saya mau tanya, ada nggak partai politik yang datang ke kamu untuk menanyakan ke kamu, hei para petani, hai para buruh, hai para nelayan, buruh honor, ibu-ibu pedagang sayur, kamu cukup nggak gajinya? Ada nggak? Ada nggak? Partai buruh harus menjawab. Orang akan bilang, Bung Iqbal, Bung Jazuli asal ngomong, belum ada partai, Anda udah berjuang. Puluhan tahun Anda berjuang bersama. Bersama KSPSI, bersama KPBI, bersama KSPI, bersama FSPMI, bahkan petani bersama SPI, FSP Cap, Pokemon dan kawan-kawan. Ya. Pokemon ini satu serikat pekerja tersendiri dia. Serikat Pekerja Pokemon and Doni. Nah, itu berdua. Ya dong. Serikat Pekerja Pokemon dan Doni. Jadi kalau ada yang ribut-ribut, Pokemon duluan suruh maju. Itulah khusus dibuat oleh Pak Puji, Serikat Pekerja Pokemon and Doni. Kayak Tom and Jerry. Nah, kira-kira begitu. Iya nggak Pokemon? Hidup Pokemon. Saudara, partai ini dilahirkan dengan 3 prinsip kesetaraan. 1, kesetaraan kesempatan. Kamu boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami. Para petani, buruh, nelayan, miskin kota, PRT, buruh migran. Itu namanya kesetaraan kesempatan. Bisa nggak Bung Iqbal? Bisa. Politik anggaran.
Kalau kita nggak punya partai nggak bisa. Kerjanya hanya demo, setelah demo dipukul, pulang, besok demo lagi, terus PUK bilang, Jol, uang udah habis, cos sudah habis, jangan demo. Pasti begitu kan. Gak ada meta, lapar, minum, haus, minum. Tetap aja pingsan kalau nggak makan. Betul nggak? Kalau mencerminkan pendapatan, udah. Di Gada Meta coba lihat dompet. Paling 25.000. Ya, dompet Anda paling 25.000. Oleh karena itu, kita bersepakat untuk melahirkan kembali, membangkitkan kembali Partai Buruh sebagai alat perjuangan politik. Partai Buruh adalah menjawab kekalahan telak Omnibus 8 Oktober 2020. 8 Oktober 2020. 120 kota hancur-hancuran karena kita gerakkan melawan Omnibus Law. Saya pergi ke Lampung, itu DPRD rata, pecah kacanya. Untung aja nggak dibakar kata pejabat Pemda. Saya datang ke beberapa kota, ke Padang, rata itu. Melakukan perlawanan keras kaum buruh menolak Omnibus Law bersama petani dan yang lain. Tapi tetap aja kita kalah. Kenapa? Karena tidak ada perjuangan kita di parlemen. Kesetaraan kita akan mengatakan, tuan-tuan partai politik yang lain, APBN, APBD, ya udah, kamu ambillah proyek ini, proyek itu, infrastruktur ini, infrastruktur itu. Ada kebutuhan partai politik, boleh nggak begitu Pak? Memang itu hak partai politik. Berjuang secara politik anggaran. Tapi kalau Allah izinkan, hasbunallah wa ni'mal wakil, maula wa ni'mal nasir. Allah izinkan kaum-kaum tertindas ini, rakyat jelata ini, andaikan lolos verifikasi KPU, insya Allah masuk ke parlemen dari threshold, kita akan katakan, ambil sebagian buat apa yang kamu pikir. Kami hanya minta satu, sisihin anggaran. Setiap orang miskin mendekati miskin, itu 500.000. Itu ya pasti miskin. Orang tidur di kolong jembatan pasti miskin. Buruh yang ter-PHK pasti miskin. Petani, buruh tani, bukan juragan tani, buruh tani pasti miskin. Nelayan yang melaut, buruh nelayan pasti miskin. Guru honorer, upahnya hanya 200.000, 300.000 per bulan, pasti miskin. Partai Buruh akan minta 500.000, kita panggil, Pak tukang beca sini, nih ATM. Tiap tanggal 30, Bapak tukang beca pergi ke ATM, ambil uang 500.000 dari negara. Ibu-ibu jamu gendong, bu, sini. Ibu jualan jamu kan, nih ATM. 500.000 tiap 30, ibu di ATM, ibu di bank-bank terdekat. Buruh yang ter-PHK, sini. Muka lu pasti kusut, belum bayar kontrakan. Sini. Nih 500.000. Partai Buruh akan memperjuangkan 100 juta orang. Karena kesetaraan. 100 juta orang miskin dan mendekati pur, near pur, yang tadi saya sebut konstituen tadi, kita kasih 500.000 rupiah tiap bulan, banyak 100 juta. Sebanyak 100 juta orang. Kira-kira 100 juta kali 500.000 berapa coba? Karena meta. Lo matematikanya 5 lo waktu sekolah SMA. 50 triliun. Berapa nolnya? Pokoknya panjang. 500.000 rupiah kali 100 juta orang. Cuma 50 triliun. Saya diketawai sama pengusaha. Wah, ada macam-macam. Iya, kenapa? Memang kayak mau macam-macam bersama partai. Kenapa, Kak?
Mungkin. Kamu aja korupsi 300 triliun. Berapa bancakan-bancakan infrastruktur? Biaya-biaya infrastruktur yang membengkak. Berapa dana-dana yang dikeluarkan untuk agar pengusaha dan pemilik modal mendatangkan investasi? Boleh nggak? Boleh. Kami nggak pernah menyalahkan kamu. Tapi kami, we are the working class. Kami adalah partai identitas. Kami adalah kelas pekerja. Kami akan meminta kepada negara kalau partai ini hidup masuk ke dalam parlemen. Kami minta 50 triliun. Apa yang salah dengan kami kasih makan? Hidup Partai Buruh. Bisa nggak mengubah? Bisa. Kenapa tidak? Kalau nggak bisa, ya kita datang ke serikat buruh, ke serikat petani. Pak petani, Pak buru-buru, Pak nelayan, ibu-ibu jamu gendong. Kita minta 50 triliun, kita mau kasih tiap orang 500 ribu, nggak boleh. Siap nggak aksi? Pemogokan umum, siap apa tidak? Nah, partai buruh. Kalau partai lain nggak punya. Lah, saya sebagai presiden partai buruh punya kamu. Pertama kita punya Allah, punya Tuhan. Yang kalau orang-orang miskin, doa yang mustajabah, agama manapun saya sama. Itu ketika orang-orang miskin, orang tangannya. Pertama adalah orang-orang miskin yang mengangkat tangannya, hati-hati. Kalau orang terpinggirkan, dia udah angkat tangannya meminta menetikan air mata. Tirainya Allah, hijabnya Allah itu terbuka. Dia langsung lunasi permintaannya. Hati-hati. Asal tulus ikhlas. Yang kedua, pemimpin yang adil kan. Jelas itu. Hadisnya kuat. Saya yakin agama manapun mengajarkan kerasulan dan kenabian masing-masing di agama. Apa yang salah? Kita kasih orang, jangan boleh ada yang lapar. Bagaimana mungkin dengan negara yang Pancasila, kemanusiaan, yang adil dan beradab, ada seorang nenek, jenazahnya meninggal 3 hari, cucunya di samping sang nenek menangis 3 hari, hanya karena kelaparan sudah. Di mana negara, saudara? Bumi, air, tanah, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara, digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pergi kamu ke daerah Marunda, Cilincing, di daerah Jakarta Utara. Mereka menggunakan air bersih harus membeli. Bahkan harga air bersih satu lebih mahal daripada harga bahan bakar minyak. Di mana negara? Pergi ke jalur Pantura, Kalimalang, kamu ke Indramayu, Cirebon, dari mulai Subang terus sampai jalur Pantura. Saya yakin di Jawa Timur juga ada. Dia cuci beras di kali. Mereka mandi cuci kaki. Dia cuci piring di kali. Kalau begitu di mana? Apakah karena dia miskin? Apakah karena dia petani? Apakah karena dia buruh? Apakah karena dia nelayan? Dia tidak bisa mendapatkan haknya sebagai rakyat. Hidup Partai Buruh. Oleh karena itu saudara, 13 platform Partai Buruh. Negara sejahtera adalah tujuan partai. Azas Partai Buruh adalah Pancasila. Dengan titik tumpu, kita ingin menjadikan manusia yang adil dan beradab. Nggak boleh lagi ada orang mati kelaparan. Bagaimana mungkin seorang cucu 3 hari menunggunya jenazah neneknya yang mati karena tidak ada makan. Bagaimana mungkin beberapa tahun yang lalu kita seorang bapak menggendong anaknya, mayat anaknya dia gendong. Dia naik KRL, kereta listrik di Jabodetabek. Dia datang ke Bogor, dia tak punya uang untuk memakamkan. Tempat pemakaman menolak kalau tidak membayar. Dia pergi lagi ke Jakarta. Dia gendong mayat. Bagaimana negara? Kita punya uang.
Kenapa yang kaya makin kaya? Kita kelompok rakyat jelata makin bisa menghadapi hidup. Kamu punya hak saudara ini. Kamu punya hak yang sama di negara ini terhadap orang-orang kaya. Kamu punya hak di negara ini dengan orang-orang yang memiliki modal. Oleh karena itu, kelas pekerja, we are the working class. Kita ingin mewujudkan negara sejahtera. Setiap orang kita akan berjuang 500.000 rupiah untuk 100 juta rakyat miskin mendekati miskin dibayar oleh negara. Apa solusinya? Apa solusinya? Bisa saja. Asal partai kita mau. Catat omongan saya. Kalaulah saya dan seluruh jajaran eksekutif komite di tingkat pusat hingga tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, bahkan kelurahan dan RT RW. Hukumlah kami. Tak boleh ada satupun pemimpin partai buruh yang berkhianat. Bung Iqbal asal ngomong sudah teruji. Siapa yang tak kenal dengan SPI? Tokoh-tokohnya yang mengayomi petani. Siapa yang tak kenal dengan kawan-kawan KSPS, KPB, bahkan siapa yang tak kenal dengan FSPMI, KEP, dan juga KSP. Udah teruji. Begitu kita masuk partai, kita akan wujudkan negara sejahtera. Sekarang berapa harga rumah? Berapa harga rumah di sini Surabaya? Berapa? Berapa yang rumah sederhana? Sederhana. Mahal sekali ya. Masih ada nggak yang di pinggiran 150 juta ada? Mungkin kalau di Tuban, di sana ada lah ya. Pacitan ada. Saya ambil setengahnya aja. 150 juta. 150 juta. Siapa yang bikin rumah-rumah itu mahal? Siapa yang bikin rumah itu mahal? Para pengusaha dan pemodal. Yang bergabung di Real Estate Indonesia, REI. Atau Himpunan Pengusaha Perumahan Rakyat. Namanya doang, Impra Rakyat. 150 juta, DP-nya 30% kan? Berarti 30% kali 150 juta, 45 juta. Iqbal, sekarang DP-nya murah. Oke, turunkan. Istilahnya mahal. Pasti 1,5 juta sampai 2 juta. Dengan harga yang demikian, mampu nggak buruh, petani, nelayan, guru honor beli rumah? Mampu atau tidak? Siapa yang punya apartemen? Angkat tangannya. Siapa yang punya apartemen? Tapi lihat di Surabaya, lihat di Sidoarjo, lihat di Mojokerto, lihat di Madiun, atau di mana-mana. Banyak ke apartemen? Banyak ke apartemen? Siapa yang beli? Orang. Mukamu itu bukan muka apartemen. Mukamu tipe 21 saja udah ngos-ngosan. Gampang. Apa yang ditawarkan oleh solusi Partai Buruh, Bung Jazuli, kawan-kawan? Gampang. Ingat, misal waktu zaman Pak Harto, zaman Pak SBY, zaman Pak Jokowi Presiden, kalau harga beras naik, maka negara, atas nama negara, memerintahkan Bulog turun operasi pasar. Misal harga beras 15.000, padahal sebelumnya 10.000. Datang itu kontainer ke pasar, langsung ke pasar. Dijual beras yang di pedagang pasar jual 15.000 misal ya, 15.000, maka si Bulog jual 10.000. Siapa yang bisa lawan negara? Pembeli datangnya ke Bulog apa ke pedagang? Bulog. Murah 10.000, kualitasnya sama. Saya minum dulu ya, terima kasih ya. Anda masuk surga nih ngasih saya minum. Apa solusinya? Apa solusinya? Partai Buruh! Partai Buruh! Partai Buruh!
Pasti dengan harga rumah yang sekarang, tak mampu. Petani punya rumah, itu rumah mertua. Nanti turun-temurun, hilang. Bong sawahnya aja hilang kok. Ini kamu ya, saya kasih tahu nih sama kamu yang sekarang punya rumah. Begitu, kamu punya anak 3, habis. Mau dibagi apa rumah tinggal sempit begitu? Cuma 1 kamar, tipe 30, tanah 60. Udah keturunan kedua aja. Gak boleh. Kita minta pada negara. Sandang, pangan, papan. Pelajaran SD. Pernah jadi SD gak? Nah, sandang, pangan, tugas negara. Partai buruh sederhana. Kayak model operasi pasarnya beras. Kita akan minta rumah harus diturunkan 50%. Bahkan kalau perlu turunin 60%. Jadi harga rumah hanya 30-40%. Kalau 40%, misal kalikan 150 juta, yang tadinya harga rumah 150 juta, 40%-nya cuma 60 juta. Kalau perlu turunin lagi jadi 30%, jadi tinggal 50 juta. Kalau 50 juta, cicilan 15 tahun, tanpa DP. Apaan tuh pakai DP? Udah tahu orang gak punya gaji pas-pasan, ngutang mulu setiap bulan, pakai DP lagi. Gak mungkin lah. Kalau itu kan gak ngutang semua, coba. Tunjuk tangan yang gak ngutang, coba. Ngutang. Di sini aja Doni sok-sokan, hidup buruk, padahal ngutang juga dia di rumah. Saya pidato, saya ngutang juga, tapi saya punya uang buat bayar utang. Kelas menengah, kalau lo kan kelas bawah, bukan menghina ini, fakta. Benar nggak? Benar nggak? Partai Buruh solusinya apa, Bung Iqbal? Sostek, sini. Kamu punya uang 500 triliun, kamu taruh di bank-bank, kamu taruh di pasar saham, kamu taruh di investasi. Benar nggak? Boleh nggak? Boleh. Tapi kali ini Partai Buruh nggak mau begitu. Rubah. Bagaimana Pak Partai Buruh? Kata Jam Sostek. Sederhana. Gua minjem 100 triliun. Pinjam. Negara pinjam. Partai Buruh mengusulkan. Nanti debat kita di parlemen, Jun. Partai Buruh ngusulin. Ambil 100 triliun. Lo taruh di saham boleh. Lo taruh investasi boleh. Itu uang buruh ada di situ. Sekarang kami mau pinjam 100 triliun. Buat apa? Pak Partai Buruh, Ibu Partai Buruh, kita mau bikin rumah. 100 triliun dibikin rumah. Rumah tipe berapa ya? Tipe 30, tapi harga rumah kita kendalikan, harga tanah. Kita panggil Perumnas. Perumnas beli itu tanah rakyat sesuai harga. Jangan kayak sekarang, beli tanahnya 10.000, nanti dia jual 5 juta. Itu kawasan industri. Tanya kawasan industri rumput. Berapa dulu rakyat itu dijual tanahnya? Paling 5.000. Sekarang tanya, berapa pengusaha investor membeli tanah di rumput? Berapa Pak? Bisa 10 juta, 20 juta sekarang. Ini kan jahanam kayak begini. Negara dikuasai oleh kekuatan modal yang tidak berpihak pada kepentingan negara. Partai Buruh akan minta. Perumnas, bangun rumah. Pokoknya beli tanah rakyat, reforma agraria itu. Beli tanah rakyat yang sewajarnya. Kalau rakyat nggak mau, cari tempat yang rakyat mau jual. Bangun paling 30-40 juta. Jangan kasih kering. Real estate infra jangan kasih. Perumnas tinggal panggil kontraktor lokal. Ini kontraktor bangun harga rumah. Pokoknya lo gue bebasin pajak, penerangan dibebaskan, biaya-biaya BPHTB dibebaskan, dan tanah negara yang bayar. Bisa 100 triliun, kalau harga rumah dibangun cuma katakan 40 triliun, 2,5 juta rumah. Saya ulangi, 2,5 juta rumah. 2,5 juta rumah setahun. 10 tahun berapa? 25 juta rumah. Rakyat tersenyum, saudara. Yang bikin pusing itu, kalau kontrakan,
Tiap tanggal 30 ibu-ibu pemilik kontrakan, bapak-bapak pemilik kontrakan, tampangnya udah asem aja sama kita. Ini yang bapak-bapak paling pinter dia. Bu, maju dulu lah. Bilang aja bapak nggak ada di rumah, kan kurang aja tuh bapak-bapak. Si ibu juga takut, anaknya diajarin berbohong. Nah, bilang aja, ibu lagi ke rumah sakit. Nah, coba. Anaknya disuruh ngadepin yang pemilik kontrakan. Oh, menyakitkan saudara nggak punya rumah itu. Sakit. Kamu jangan sombong-sombongan ya, yang sekarang punya rumah. Kalau suatu ketika harga rumah naik, dikendalikan oleh pemodal. Suatu ketika kamu ketika dibagi waris, anakmu nggak punya rumah. Partai buruh menjawab itu yang disebut jaminan makan tadi, makanan dan jaminan rumah. Bisa nggak Bung Iqbal? Bisa. Syarat parlemen dan partai buruh memperjuangkan perumahan. Hidup Partai Buruh. Oh, kalau partai buruh berkuasa dengan izin Allah dan kamu semua berikhtiar keras, kita hapus itu outsourcing. Omnibus Law kita balikin ke undang-undang yang lama. Kaum tani melakukan reforma agraria. PRT, pekerja rumah tangga, kita bikin undang-undang. Kita bikin di setiap negara yang, ini orang Jawa Timur kan banyak yang jadi migran workers, pekerja migran. Kita akan bikin shelter-shelter, advokat-advokat terbaik. Kalau yang mau dihukum pancung, kita bela. Ini selalu terlambat pemerintah. Karena nggak ada advokat. Kalau Filipina ada, udahlah dapat devisa 67 triliun. Kok rakyat tidak dilindungi di negara orang lain? Buruh migran. Kita kasih makan. Yang nganggur, kita bikin asuransi pengangguran. Bisa nggak Bung Iqbal? Bisa. Apa yang tidak bisa di negeri ini? Kamu aja bisa kok. Bahkan kamu korupsi 300 triliun. Kamu bikin jalan-jalan, kita tidak melarang. Semua yang kamu bagi-bagi 9 partai di parlemen itu. Tapi kali ini kami cukup. Partai buruh ingin ikut. Apa solusinya? Kita dihina. Partainya orang miskin, kagak ada duit. Iya, emang kenapa? Memang kamu miskin. Kenapa kamu? Partainya orang-orang yang dipinggirkan, duit juga kagak punya, gaji aja pas-pasan. Biarin. Emang gue pikirin? Emang gue gak punya duit? Partai yang hanya bisa demo, bodoh amat. Makanya gue demo. Oleh karena kamu hina kami, selalu kamu pinggirkan kami. We are the working class. Kami kelas pekerja. Kami ingin menentukan nasib kami sendiri. Silahkan tuan-tuan tetap dengan pikiran-pikiran dan gagasan tuan-tuan. Kami akan rebut sebagian hak jalur konstitusional, jalur parlemen. Dirikan partai buruh. Apa solusinya? Bisa saudara, apa yang kita nggak mau ada solusi. Kita mau upah yang layak. Saya kasih tahu ya sama kamu. Lula da Silva, presiden negara Brasil, berkuasa 10 tahun. Apa yang dilakukan oleh partai buruhnya Lula? Begitu Lula berkuasa, yang pertama dia lakukan adalah satu, naikkan upah minimum 30%. Nggak pakai demo-demo juga, nggak pakai ke gedung Gerahat, kagak. Nggak pakai ketemu Pak Dekarwo dulu atau Ibu Kopi. Lula langsung, Lula tegur, pemilik modal protes. Lula, kamu jangan sembarangan. Kami mau lari kalau butuh investasi. Kata Lula, silakan kamu lari, pergi. Masih banyak investasi yang mau kau di sini yang membayar upah layak. Kalau kau tidak cinta dengan negeri Brazil, kata Lula, pergi. Bung, saya cerita ini, saya waktu itu menjadi panelis, narasumber. Bukan di Sidoarjo juga narasumbernya, bukan. Di Los Angeles. Tahu nggak Los Angeles? Di sini samping kanan saya, Menteri Perburuhan, Menteri Tenaga Kerjanya Brasil. Saya lupa namanya. Silvano siapa? Lupa lah. Susah namanya.
Saya di sebelah. Saya bicara tentang Komite Aksi Jaminan Sosial waktu kita berjuang. Ini menteri bicara upah. Cuma Lula. Enggak, kata dia. Lula menaikkan 30% setiap tahun sampai 10 tahun. Hah? 300%? Iya. Terus miskin nggak Brazil? Enggak. Negara pertumbuhan ekonominya jadi naik. Karena dengan naiknya upah, daya beli naik, purchasing power naik. Dengan daya beli naik, konsumsi naik. Tapi sama Lula, kamu petani juga dinaikkan upahnya. Kan dia MST. Jadi di Brazil itu sama kayak Indonesia. Gabungan petani dan buruh. Menang. Petani dinaikin upahnya, buruh dinaikin upahnya. Kemudian kata Lula, kamu harus beli barang produk dalam negeri. Gak boleh beli di luar itu. Barang impor dibatasi oleh Lula. Impor beras, impor buah, dibatasi oleh Lula. Akhirnya apa? Uangnya Brazil terisi di situ. Akibatnya apa? Mata uang Brazil kuat terhadap dolar. Begitu caranya saudara. Kalau kita nanti berkuasa, memenangkan pemilu, jangan khawatir. Lula kayak kamu. Tukang bagian ngelas di pabrik namanya Volkswagen, PW. Lula kerja 15 tahun di PW. Setelah itu bersama partai buruh mereka membesarkan partai. Kamu mau tahu dia bisa menang 15 tahun. Jangan takut, Lula seorang buruh pabrik. Dia bisa pimpin dan memenangkan partai buruh di Brazil. Menjadi penguasa, bahkan menjadi presiden Brazil. Hidup Partai Buruh. Eva Morales itu petani seperti SPI. Cuma di sana petani koka untuk bahan dasar kokain karena di sana kalah. Di mana? Bolivia. Eva Morales itu petani. 10 tahun dia berjuang bersama partai buruh. 10 tahun kemudian dia menang. 2 kali jadi presiden Bolivia. Yang terbaru di Peru, guru honor. Guru honor tahu gajinya di Indonesia, 200.000, 300.000. Guru honor. 11 tahun dia berjuang di Peru. Mengalahkan klan Fujimori. Klan Fujimori itu mungkin kira-kira kalau di Indonesia 9 naga. Istilahnya 9 naga, Taipan. Partai buruhnya di Peru, partai sosialis, bertarung sama 10 sampai 15 tahun, menang. Hari ini seorang guru honorer di Peru jadi presiden Peru. Lihat di Selandia Baru, partai buruhnya dari mulai Selandia Baru merdeka sampai hari ini berkuasa adalah partai buruh Selandia. Begitu pula di Australia, setengah umur negaranya yang berkuasa adalah partai buruh. Di Inggris, setengah umur negaranya puluhan tahun partai buruh berkuasa. Di Amerika, memang bukan namanya partai buruh, namanya Partai Demokrat. Hari ini Joe Biden, presiden Amerika, itu adalah partai buruh. Di mana-mana negara, baik negara maju maupun negara berkembang, baik negara industri maupun negara agraris campur industri. Kalau partai buruh dilahirkan, insya Allah manjada wajada hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal masir. Partai buruh akan berkuasa di republik ini, saudara-saudara. Hidup Partai Buruh. Kita harus berjuang. Nasib kamu harus kita rubah. Kita akan rubah. Kita akan rubah. Partai buruh harus memberikan solusi. Oleh karena itu, saya mau tanya sama saudara, siap gak berjuang? Siap. Siap gak menangin partai buruh? Siap. Ayo berdiri. Berjuang. Ayo berdiri. Ayo Yang berdiri. masuk. Yang mau berjuang tepuk tangan. Yang mau berjuang tepuk tangan. Yang mau berjuang, yang mau berjuang, yang mau berjuang teriak. Hidup partai buruh.
Partai Buruh! Partai Buruh! Hidup Partai Buruh! Partai Buruh! Partai Buruh! Negara sejahtera! Partai Buruh! Menang, menang, menang! Halo, Bandung, yuk semuanya! Perjuangan, halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta. Yuk sambil tepuk tangan semuanya. Angkat tangannya, tepuk tangan semuanya. Satu kali lagi. Halo. Lebih keras. Keras. Kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengannya. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung. sekuat mental wajah, Sukarela berkorban, berjuang dalam satu barisan. Di sini bukan tempat buruh malas atau mereka yang biasa tidur pulas. Di sini tempatnya para pejuang yang berjuang. solidarity, Forever, solidarity forever, solidarity forever, for the union make our Partai Buruh, Partai Buruh, negara sejahtera. Partai Buruh. Menang, menang, menang. Duduk kembali kawan-kawan. Sebelum saya akhiri pidato ini, kawan-kawan tadi bisa lihat minum sebentar. Sebelum saya akhiri dan kita mungkin yang belum silakan sholat asar. Sekarang jam berapa? Yun? Hah? Jam 5 ya? Saya minta 5 menit atau 10 menit lagi. Sebelum saya akhiri. Bung, Mbak, coba perhatian suaranya. Jangan ngobrol sendiri. Kekuatan partai untuk menang. Pertama tentu izin Allah, kehendak Tuhan. Saya nggak menyangka, waktu saya ditawari untuk menjadi presiden Partai Buruh oleh anak almarhum dari Bang Mokhtar Pakpahan, Profesor Dr. Mokhtar Pakpahan LLM. Semoga Allah terima, Tuhan terima di surganya sesuai dengan keyakinan agamanya dan amal budinya. Saya terus terang pesimis. Bisa nggak? Anda bayangin deh, partai itu bukan kayak serikat pekerja atau serikat petani atau serikat nelayan, serikat buruh honor. Partai itu dari Sabang sampai Merauke, 34 provinsi itu harus terpenuhi. 100%. 75% kabupaten kota, berarti dari 514 kira-kira 386 kabupaten. 50% kecamatan, itu kira-kira 3.621 kecamatan. Belum lagi 1.000 orang anggota di tiap kabupaten. Saya nggak kebayang, Ibu. Mbak, saudara-saudara, saya pesimis. Siapa yang punya kekuatan? Uang nggak ada dan lain sebagainya. Kemudian saya bermunajat, sholat istikharah sekaligus tahajud. Kemudian saya lihat kawan-kawan dimulai waktu FSPMI dan KSPI. Saya datang ke Bung Henry Sat, Umum SPI. Saya bicara kepada Bung Andi Gani, Ketua Umum ORI sekaligus Presiden KSPSI AGN, kawan PRT, Lita dan sebagainya. Kira-kira kamu mau nggak berjuang bersama? Mau, Bung Iqbal? Kamu tahu modal kita apa?
Cuma Zoom. Murah. Cuma Zoom. Orang bicara saya, Bung Iqbal punya uang berapa ratus miliar? Enggak ada. Yang saya punya kehendak Allah dan semangat kawan. Zoom demi Zoom, Zoom demi Zoom, Zoom demi Zoom. Kamu tahu, sekarang Partai Buruh sudah resmi ada di 34 provinsi dari Sabang sampai Merauke. Tanggal 45 Oktober Kongres Partai Buruh 2021. Kita nggak tahu, kita hanya berkongres bersama kawan-kawan semua. Tiba-tiba, wallahu alam bisawab, tangan-tangan Tuhan telah bekerja. Kehendak ilahi Rabb telah berkuasa. Dengan kun fayakun. Siapa yang gerakin itu media-media? Memberitakan Partai Buruh. 3 hari berturut-turut, kata-kata Partai Buruh trending topik bukan se-Indonesia. Sedunia Partai Buruh itu trending topik. Kata-kata Said Iqbal mengalahkan selama 3 hari berturut-turut di jagat Twitter, trending topik mengalahkan tokoh-tokoh internasional, tokoh-tokoh Indonesia. Trending topik semuanya. Pertanyaannya, siapa yang menggerakkan mereka? Nggak ada, kita bayar. Dari mana? Saya tanya kawan dari partai lain. Kalau begini, sampai trending mungkin bagaimana? Wah itu 50 miliar keluar bang. Hah? Begitu ya? Allah telah menunjukkan kuasa. Tuhan telah memberikan jangan kufur nikmat. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Di dalam satu kesulitan, Tuhan, Allah, agama manapun saya rasa mengajarkan, akan memberikan 2 kemudahan. Habis stres, berbondong-bondong dari Papua, telepon. Dari Maluku saya nggak kenal. Saya nggak kenal sama orang Papua. Dia datang. Bang, kami rakyat Papua, saya pendeta. Nama saya Ramses. Saya pengacara terkenal di Papua. Saya pendeta. Saya kepala suku Pale namanya. Saya siap bergabung dengan Partai Buruh. Bang Ramses, tahu dari mana? Saya baca sosial media. Datang dari Maluku Utara. Kita nggak ada SPMI di Maluku Utara. Nggak ada ORI di Maluku Utara. Ada tapi tidak aktif. Nggak ada itu KPBI apalagi. Nggak ada SPK. Bang, saya Yusril. Kami rakyat Maluku Utara. Dari mulai Ternate, Dore, Halmahera. Menyatakan bergabung dengan Partai Buruh. Hidup Partai Buruh. Bang Yusril, Anda siapa? Saya dosen bang. Anda kan kelas menengah. Ngapain kamu dulu? Kami sudah lihat bang. Kami datang di Kongres abang. Kami bergetar hati kami. Tuhan telah menunjukkan jalan pada kami. Jawabannya adalah Partai Buruh untuk Maluku Utara. Apa solusinya? John Ausi dari Papua Barat pun menelpon bersama Muhaimin. Kawan-kawan Romundus dari Nusa Tenggara Timur. Fauzan Laluwina dari Nusa Tenggara Barat. Kalau Jawa, kita masih bisa darat. Bung, kalau di mereka, untuk jalan darat dari satu kabupaten ke kabupaten, itu 10 jam. Dan naik perahu kalau di Kalimantan. Di Kalimantan Barat, saya ditelepon. Bang, Bung Iqbal, nama saya Muslimin. Siapa tuan? Saya bilang. Saya pengusaha. Tapi saya pengusaha menengah bang, pengusaha kecil. Kalau abang izinkan, saya sudah lihat di sosial media dan TV, dan juga sudah mendengar sepak terjangnya KSPI, FSPMI, bersama KSPSI, dan KPBI yang menjadi pendiri Partai Buruh, termasuk Serikat Petani. Di Kalimantan Barat ada petani. Izinkan saya bang, dengan segenap jiwa raga saya, moral dan material, tunjuk saya sebagai Ketua Expo Provinsi Kalimantan Barat. Saya langsung, bismillahirrahmanirrahim, Allah, kamu menjadi ketua. Saudara, saya kasih tahu, saya kasih tahu nih pemimpin, Jazuli dan kawan. Mudahan Allah. Oh, saya ini siapa? Saya bisa mati. Kapan saja Allah bisa cabut nyawa saya. Saya ini seorang Iqbal, manusia biasa.
Ayah saya pun meninggal pukulan dua. Semoga Allah terima ya di dalam surganya. Amin. Kepergian istri saya udah 50% jiwa saya hilang. Separuh jiwa saya itu hilang. Saya sayang banget sama istri saya. Makanya jangan kerasin istri ya. Awas tuh kalau gue terima dengar Garda Metal sama istri KDRT, waduh. Kamu juga semua jangan. Dia yang menjaga anak kita. Dia yang menjaga kalau kita pulang harta kita. Ya, menjaga kehormatan kita. Hilang. Saya ini orang biasa. Tapi Allah kasih kemudahan. Saya tanya dia Juli, Jul, berapa kecamatan? Berapa Jul? Di Jawa Timur. Hah? Dia Juli tanya, Bung, duitnya dari mana nih? 666 kecamatan. Tapi apa yang terjadi sekarang dengan kerja keras kamu semua? Berapa Jul? Jul yang udah habis. 400 kecamatan berapa? 400 kecamatan. Oke, udah dia ini ya, oleh Satgas Covid ya. Oke deh. Lagi 4 menit. Boleh ya, 4 menit lagi boleh? Saudara, perhatikan, buktikan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal wakil. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cukuplah Allah, cukuplah Tuhan menjadi penolong. Banyak mudah. 100% provinsi saudara. Dalam waktu hanya 2 bulan. Sekarang sudah tercatat 449 kabupaten kota. Atau dengan kata lain 87%. Kecamatan sudah 1450. Dari yang kita butuhkan 3621 udah 40%. Bung, saya mau sampaikan sama kamu semua. Sampaikan pada saudara-saudara kita yang ada di pelosok negeri ini di Jawa Timur. Guru lolos verifikasi KPU sebagai peserta. Bahkan target saya sebagai presiden Partai Buruh, kader tani, kader buruh, kader nelayan, kader guru honor, saya targetkan 5 kita akan menjadi bupati wali kota di 2024 bulan November. Jawa Timur saya akan targetkan 1. Setidak-tidaknya kalau tidak menjadi bupati, menjadi wakil bupati. 10 tahun lagi kita sambut Jazuli menjadi wakil gubernur Timur. Masih muda dia. Bisa nggak? Bisa. Obon tahu Obon Tabroni? Itu tukangnya teples kardus di pabrik. Obon bawahan saya. Tukangnya teples pabrik kardus. Tahun 91, tahun 92. Hari ini Obon anggota DPR RI. Epa Morales petani koka, petani jadi presiden Bolivia. Lula da Silva buruh pabrik PW, kayak buruh SAI, JAI atau buruh-buruh komponen, dia jadi presiden Brazil. Nasib tak akan pernah tahu, Partai Buruh adalah jawaban. Insya Allah sambutlah dengan gegap gempita. Partai Buruh akan lolos verifikasi KPU. Amin. Partai Buruh akan menang mengikuti parliamentary threshold. Partai Buruh akan melahirkan gubernur. Partai Buruh akan melahirkan bupati. Partai Buruh akan melahirkan wali kota atau Itu Partai Buruh. Sebelum saya tutup, pulang dari sini, tengok ke belakang dulu. Tengok ke belakang. Tuh, kamu lihat itu lambang Partai Buruh kan? Kamu bikin spanduk 60 kali 90. PUK saya instruksikan. PUK se-Jawa Timur. Bikin yang besar misal SAI. Bikin 1000 tuh Bung Ardian. 1000 spanduk Bung Ardian. Murah. Paling cuma 17.500. 60 kali 90. Kali 1000 cuma 16 juta. Tapi nanti Anda berkuasa. Bagian spanduk. Saya minta pulang dari sini, bikin spanduk kecil, 60 kali 90, kemudian tempel di rumahmu. Saya tempel di depan rumah saya. Satu RT saya, bahkan satu RW menyatakan, karena kan depan masjid. Rumah saya itu pas depan masjid. Setiap habis sholat Jumat, orang melihat Partai Buruh.
Ada bendera partai buruh saya bikin 3. Kan gede rumah saya. Setiap orang sholat 5 waktu lihat partai buruh. Semua orang di rumah saya RT RW menyatakan, Pak, ngapain kita pilih yang jauh-jauh? Kita pilih partai buruh, pilihan kita. Siap nggak bikin spanduk? Siap nggak bikin spanduk? Yang siap angkat tangannya coba bikin spanduk. Bohong. Siap nggak bikin spanduk? Siap. Siap tempel di rumah masing-masing? Siap. PUK beli ya. Dan yang terakhir ada anggota. Pulang dari sini daftar. Jangan siap. Mau upah naik, nggak mau ada outsourcing, mau jaminan perumahan, mau jaminan pengangguran, asuransi pengangguran, mau jaminan kesehatan, mau jaminan makanan. Jangan sampai PHK dipermudah, tapi nggak mau ngisi anggota. Nanti akan diajarkan oleh Bung Ardian pulang dari sini. Siap berjuang untuk Partai Buruh. Siap. Partai Buruh. Kurang keras. Partai Buruh. Negara sejahtera. Partai Buruh. Menang. Selamat berjuang. Menangkan Partai Buruh untuk negara sejahtera. 2 kali ulang terus. We are the working class. Kami kelas pekerja. Negara sejahtera. Welfare state. Kami kelas pekerja. Negara sejahtera. Negara sejahtera. Partai Buruh. Kami adalah kelas pekerja. Partai Buruh. Negara sejahtera. Menang. Terima kasih. Kebenaran datangnya dari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Kesalahan datang dari saya pribadi. Maafkanlah saya. Menangkan Partai Buruh, Partai Rakyat Jelata, Partai Rakyat Sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Presiden Partai Buruh Insinyur Haji Said Iqbal Master Ekonomi. Kepada kawan-kawan, setelah acara ini jangan bubar dulu, jangan beranjak dulu karena ada pers dari televisi. Kepada kawan-kawan, jaga yang rapi, jaga jarak. Kawan-kawan garda metal, jaga jarak. Jangan bubar dulu setelah acara pers dari televisi. Jangan bubar dulu. Baik, kepada kawan-kawan, acara hari ini begitu luar biasa. Sekali lagi kami dari Dewan Pimpinan Wilayah mewakili mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan dari unsur gerakan elemen sosial yang hari ini ikut konsolidasi demi perjuangan partai kita. Baik, sekali lagi kita dari Dewan Pimpinan Wilayah mengucapkan banyak terima kasih kawan-kawan elemen, serikat organisasi lainnya, kawan-kawan KEP, kawan-kawan SPI, kawan-kawan KPP, kawan-kawan ORI SPSI, kawan-kawan. Hari ini acara kita tutup. Terima kasih dengan bacaan adalah bersama-sama. Kepada kawan-kawan, ayo